Nah, itu cuman Gimana? kabel USB-nya ini senggol dikit langsung. Langsung apa? Ya, kita mulai ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi asmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta nikmat Islam dan iman kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam acara webinar Rabu pagi bersama Ustadz Ida Arifin Ilham selaku founder dari Revival Ya. Konsultan. Tema hari ini adalah kenapa pemerintah mempertahankan defisit anggaran. Tapi sebelumnya mau tanya kabar dulu nih Mas, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah kabar baik. Nah, ini hostnya malah yang lagi baru Udah, recovery ini ya. udah seminggu KO. Nah, itu Ya, ini Mas, tiap sore itu kehujanan terus tuh loh, jadi kayak mungkin waduh. komunitasnya Besi aja berkarat ya kena hujan tuh. mesti aja berkerat apalagi manusia. Apabila manusia malah Terus karatan nanti. perjalanan kan juga antar provinsi kan Mas, Jawa Oh, Tengah. antar kota. Akap ya. Ya, akap. Kalau naik bis enak nggak kena angin ya, Mas. Iya. Kena angin bawa motor. Berarti besok anu aja bawa bis Mas. Besok beli bis dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke Mas, kita lanjut ke tema apa? Tema acara pada hari ini ya. Ya, sama. Untuk mengawali nih Mas, ini kan temanya kan kenapa pemerintah mempertahankan defisit anggaran ya Mas ya. Ya. Kemarin jadi pertanyaan nih, harusnya kan negara kan untung, harusnya kan negara kan bisa memanfaatkan sumber daya alam dan lain hal gitu agar Ya. bisa produktif gitu loh dari Nah, sisi anggaran gitu. Tapi kenapa ini kok mempertahankan defisit? Berarti kan ada unsur utang atau mungkin ada unsur-unsur yang akhirnya negara itu minus bukannya malah surplus gitu kan. Untuk pertanyaan pertama Mas, katanya negaranya kaya gitu. Tapi penerimaannya kok selalu defisit gitu. Itu tuh alasannya apa Mas gitu? Katanya kan kaya tuh sumber daya alam melimpah dari batu bara, laut, dari kalau misal Avatar tuh angin, udara, air gitu tuh. Kita tuh punya semua tapi kenapa kok penerimaannya selalu defisit gitu Mas? Semoga Mas. jadi pengendali semua ya negara itu harusnya ya. Iya benar. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Jujur ada Allah Subhanahu wa taala, limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul pada kesempatan kali ini ya. Nah, sahabat muslim yang makan Allah Subhanahu wa taala, ada satu fenomena menarik ya yang kita hadapi dan kita eh, ikuti setiap harinya bahwa negara kita menghadapi kondisi di mana penerimaannya dari pajak, terus kemudian setiap mengajukan APBN itu selalu defisit. Padahal kalau setiap defisit harusnya pemerintah bisa berhemat dong gitu kan. Iya. Pendapatannya kan banyak sekali gitu kan. Nah ini semua yang berkenaan dengan aspek konsekuensi dari defisit ini salah satu hal penting yang perlu kita pahami adalah bahwa ternyata pemerintah ini menggunakan rezim defisit anggaran atau rezim defisit fiskal dalam pengelolaan anggarannya. Nah, kalau sederhananya nih, anggaran apa sih kan gitu? Iya. Anggaran atau budget gitu ya, atau fiskal gitu. Kalau orang awam melihat, wah ini ada kebijakan fiskal, ada kebijakan moneter gitu. Nah, kebijakan fiskal itu merupakan kebijakan berkenaan dengan penerimaan dan pengeluaran negara. Nah, anggaran itu ya berarti memperkirakan atau merencanakan berapa penerimaan negara dan berapa pengeluaran negara di periode mendatang. Nah, anggaran ini bisa disetting. Hmm. Kalau settingnya kita ingin berlebih, ya maka harapannya seperti orang bisnis, kalau kita ingin memperoleh keuntungan, maka harapannya anggarannya kita setting agar keuntungan di target sekian. Nah, gitu ya kalau bisnis ya.
Nah, dari mana keuntungan? Misalnya saya ini ingin mengembangkan bisnis, nah, misalnya di bidang properti, harapannya bisa memperoleh keuntungan 100 juta setiap bulan misalnya bersih. Nah, maka saya harus menganggarkan itu kira-kira omsetnya berapa gitu. Omset dari keuntungan bersih 100 juta itu. Nah, misalnya saya punya rumah dengan tipe yang sedang gitu, kalau di Jogja sedang itu misalnya harganya adalah 1 miliar gitu kan Oh, misalnya. sedang 1 miliar ya. Nah, itu saya harus menjual berapa gitu. Nah, orang bisnis itu berpikir anggaran adalah berpikir tentang omset. Target dari omset ataupun target dari pendapatan terlebih dahulu. Nah, baru kemudian dari target pendapatan itu berapa kira-kira pengeluarannya bisa kita kurangkan dari pendapatan sehingga memperoleh keuntungan bersih atau surplus. Nah, ini merupakan model bisnis yang selama ini digunakan, model anggaran di bisnis. Sehingga kalau di bisnis orientasinya adalah keuntungan, maka anggaran yang disusun biasanya berorientasi atas surplus atau keuntungan. Nah, pasti ya, bisa dipastikan ya, setiap bisnis anggarannya adalah anggaran surplus. Sehingga surplus anggaran atau memperoleh keuntungan. Ada nggak bisnis yang orientasinya adalah rugi sehingga selalu defisit itu? Ya, negara. Nah, Wakanda tapi Mas. nah, itu bedanya. Kalau di bisnis itu orientasinya adalah profit, sedangkan di sosial atau di publik, salah satunya adalah negara. Skema penyusunannya itu tidak mulai dari target berupa penerimaan, tapi diawali dari target pengeluaran. Nah, sebaliknya, nah, ini yang menjadi concern kita. Nah, konsekuensinya adalah yang penting adalah target pengeluaran berapa, yang pertama. Terus kemudian tahap kedua adalah kalau sudah ditarget pengeluaran, kira-kira penerimaannya dapat berapa? Nah, ini. Nah, kan kalau kita kalkulasi ya, penerimaan dikurangi pengeluaran ini adalah surplus ataupun defisit, atau untung atau rugi kalau bahasa bahasa orang ini ya, bisnis gitu. Tetapi kalau di pemerintah atau di government, sektor publik secara umum, yang ditarget itu adalah pengeluaran dulu gitu. Loh, kok pengeluaran sih gitu. Nah, kenapa? Nah, ini ternyata didasarkan pada mindset atau framework dari ekonomi yang digunakan, ekonomi konvensional. Seorang ekonom, dia misalnya menjabat sebagai pengambil kebijakan di pemerintah, maka target pengeluaran itu untuk mencapai target dari ekonomi makro yang sudah ditetapkan. Nah, ini ekonomi makro yang sudah ditetapkan indikatornya itu apa saja? Biasanya ada beberapa. Yang paling utama adalah target pertumbuhan. Nah, dari target pertumbuhan itu kan pertanyaannya, suatu negara akan tumbuh ekonominya kalau perekonomian itu berputar dan berjalan sesuai dengan perkiraan dari jumlah penerimaan dan pengeluaran selama setahun dari satu negara itu. Nah, awalnya kalau kita bisa lihat ya, peran dari pemerintah cukup besar, dominasi pemerintah dalam pengeluaran ya, di total perekonomian itu adalah hampir ya mungkin separuh lebih dari produk domestik bruto atau total perekonomian yang ada. Sehingga memang pemerintah itu didorong untuk membelanjakan sesuai dengan orientasi atas pertumbuhan yang ingin capai tadi. Nah, misalnya di Indonesia untuk APBN kita di 2023 ini memang ditarget ada beberapa indikator makro yang harus dikejar oleh pemerintah. Misalnya pertumbuhan yang ditarget adalah 5,3%. Oh, ini cukup tinggi dibanding rata-rata dunia yang mungkin sekitar 2 atau 3% ya. Terus kemudian target inflasi, target berkenaan dengan suku bunga, terus kemudian ada asumsi-asumsi. Asumsi berkenaan dengan harga minyak, nilai tukar rupiah, dan juga lifting gas. Nah, termasuk itu. Nah, sehingga konsekuensi dari model penganggaran yang dimulai dari besaran belanja itu berimbas pada, ya konsekuensinya adalah kalau kita tidak mampu menutup pengeluaran bagaimana? Ya akhirnya muncul defisit tadi gitu kan. Sehingga muncul adanya kekurangan atau defisit yang ada di penganggaran negara itu. Nah, itulah secara singkat ya, bahwa sebetulnya anggaran itu berkenaan dengan mindset dari si
budgetnya si pelaku atau si pengambil kebijakannya. Dalam hal ini misalnya pemerintah atau Kementerian Keuangan. Nah, selanjutnya adalah setelah itu maka apa orientasi pemerintah dalam pengeluaran atau pembelanjaan negara. Nah, ternyata target indikator kinerjanya itu bukan omset atau keuntungan atau misalnya profitnya, tetapi yang ditarget dari pemerintah atas anggaran pengeluaran itu adalah agar nantinya ekonomi mencapai target pertumbuhan. Nah, kalau nggak ditarget pertumbuhan, nanti akan ada resesi. Ini kan resesi jadi resesi ekonomi menjadikan orang menjadi depresi ya. Dan worry serta masa depan ekonomi gelap. Besok tahun depan kiamat. Kabar-kabarnya juga bulan depan udah mulai resesi tuh Mas. Kan 2023 tuh. Kan dari beberapa pakar ekonomi kan 2023 kan Indonesia itu akan mengalami resesi gitu. Tapi ada beberapa juga yang mengatakan ya masih aman-aman aja gitu. Ya. Nah, jadi perbedaan seperti itu ya Mas ya. Ya, itu sederhananya berkenaan dengan aspek penganggaran. Sehingga kenapa pemerintah selalu mempertahankan defisit anggaran? Karena orientasi dari penganggaran ataupun keuangan negara, orientasi fiskal itu penerimaan dan pengeluaran, orientasinya adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu akan mampu dicapai jika belanja dan pengeluarannya mencapai target untuk bisa mendorong perekonomian mencapai pertumbuhan yang dimaksud. Nah, gitu. Konsekuensinya, ya penerimaannya dari mana? Wah, itu urusan dalam tanda kutip bukan indikator utama penerimaan itu. Kalau pemerintah ternyata penerimaannya tidak sebagaimana belanjanya, ya akhirnya muncul defisit tadi. Ya, kalau diibaratkan di rumah tangga ya target dari rumah tangga, belanja rumah tangga itu apa? Nah, kalau targetnya adalah flexing, rumahnya bagus, nah, kemudian kendaraannya bagus, ya maka yang ditarget adalah seberapa banyak belanja yang harus dikeluarkan, ya kan? Meskipun defisit. Ya, meskipun defisit, utang atau suaminya kerjaannya apapun, nah itu bukan urusan rumah tangga ya. Nah, seperti itu. Rumah tangganya seperti itu ya Mas ya. Ya, sehingga halaman rumahnya tampak bagus, rumahnya tampak indah, terus kemudian mobilnya berjejer, dan fleksinya itu akan tampak mana-mana. Nah itu, sehingga pemerintah tidak bisa merubah ini, sehingga pertanyaannya kan kalau kok setiap tahun defisit sih gitu. Ya karena memang orientasi atau kerangka berpikir ekonominya adalah mengejar pertumbuhan. Nah, mengejar pertumbuhan tadi. Pertumbuhan hanya akan bisa diperoleh, akan dicapai kalau kontribusi pemerintah dalam belanja di perekonomian domestik itu cukup besar. Di target pertumbuhan tinggi, maka belanja yang ditarget ini harus sesuai ekspektasi dan kalkulasi pertumbuhan. Konsekuensinya, apakah penerimaan itu sejalan atau berbanding minimal impas dengan pengeluaran itu adalah bukan merupakan prioritas. Nah itu, sehingga konsekuensinya ya memang selama pemerintah menjadikan indikator pertumbuhan dan ekonomi makro itu sebagai indikator utama, maka konsekuensinya pemerintah akan menggunakan rezim defisit fiskal atau rezim defisit anggaran tadi. Nah, kalau tidak merubah mindset itu ya selamanya akan seperti itu. Nah, itu Mas, sehingga pemerintah tidak akan bisa sulit untuk memperoleh kondisi di mana bahkan hanya sekedar impas atau mengurangi defisit itu ya akan kedodoran dan sulit. Begitu, Mas. Berarti yang penting perputaran uang di negara ini lancar gitu ya Mas ya. Iya. Makin meningkat gitu ya. Iya. Jadi salah satu hal yang lain ini adalah secara teknis ya pertimbangannya ya, bahwa orientasi belanja negara atau orientasi fiskal itu adalah pertumbuhan. Konsekuensinya adalah ya urusan penerimaan tidak sebanding dengan pengeluaran itu akhirnya menimbulkan defisit. Terus kemudian yang kedua tentu adalah mindset pertumbuhan ini menjadikan pemerintah tidak memiliki ruang ya untuk mengelola aset dengan baik. Nah, kemudian yang ketiga adalah
sebetulnya yang menjadikan defisit anggaran itu tetap dipertahankan adalah overlap ya antara sektor keuangan dengan ekonomi. Nah, apa bedanya? Kalau ekonom berpikir tidak penting ekonomi itu, perputaran itu ditopang oleh barang milik siapapun, barang dari manapun diperoleh dengan cara apapun. Yang penting aliran dana perekonomian itu berjalan. Jangan sampai ada aset menganggur di bank, jangan sampai ada aset menganggur berupa tanah tidak dipakai, aset modal berupa investasi pabrik yang tidak digunakan, itu tidak berjalan, jangan sampai. Yang mereka gunakan orientasinya adalah bahwa setiap perputaran, setiap aset, setiap sumber daya ekonomi di suatu negara harus berputar dengan cepat untuk bisa mendorong perekonomian berjalan. Nah, itu adalah pandangan ekonom ya. Tetapi dalam aspek keuangan seharusnya ini dibedakan. Negara selaku institusi yang mengelola keuangan, dia harusnya paham sebagaimana entitas bisnis. Kalau orang bisnis itu kan ingin memperoleh keuntungan atau ingin memperoleh pendapatan, dia harus berpikir kira-kira apa yang bisa saya perdagangkan ya, apa aset yang bisa saya gunakan ya, mana aset yang kira-kira bisa memberikan nilai manfaat dan return ya. Nah, seperti itu. Tidak hanya sekedar berpikir tentang ekonominya, tetapi juga berpikir tentang kondisi keuangannya. Nah, masalahnya yang mengelola keuangan ini adalah Menteri Ekonomi. Yang berpikirnya ya soal ekonomi saja, tapi bukan soal keuangan dan institusi negara. Gitu, akhirnya ya terjadilah apa yang selama ini terjadi berupa kondisi yang penting pemerintah berkontribusi terhadap ekonomi, tidak penting apakah kedodoran, terus kemudian banyak defisit, akhirnya banyak utang, nah itu bukan orientasi dari pengelolaan keuangan dan tata kelola keuangan negara. Seperti itu, Mas. Untuk pertanyaan kedua, Mas, tadi kan sudah dijawab tentang bagaimana kok negara itu penerimanya selalu defisit, itu ternyata memang dari sisi sudut pandang ekonomi itu sendiri ya yang penting pertumbuhannya, bukan dari pendapat yang akan didapatkan dari pengeluaran itu gitu kan, Mas. Yang perputarannya di negara itu tuh lancar gitu. Untuk yang kedua, Mas, mungkin sebagian dari kita berpikir bahwa wajar jika pemerintah berhutang karena memang anggaran negara mengalami defisit. Nah, benarkah demikian? Ya, nah memang benar karena akhirnya defisit, akhirnya berhutang. Nah, yang menjadi beban itu kan mungkin sebagian orang berpikir, kenapa pemerintah kok selalu hutang terus gitu ya. Dari hutang itu menimbulkan beban berupa bunga, dan bunga itu semakin numpuk dan seterusnya. Nah, ini penjelasan yang ketiga yang terakhir tadi, bahwa ketika pemerintah mengelola keuangan sebagaimana dia mengelola ekonomi, yang berimbas adalah ekonominya bisa ditarget, pertumbuhannya bisa dicapai, tetapi akhirnya keuangan negara jebol gitu. Nah, padahal tata kelola keuangan negara itu sebetulnya tidak jauh beda dengan tata kelola orang berbisnis. Misalnya ya, kalau kita ingin mengetahui orang itu berbisnis ya, Mas Ardi misalnya. Kalau mau bisnis maka pertanyaan pertama kan modal apa yang saya punya, dan apa kira-kira yang aset apa atau modal apa yang bisa kita gunakan untuk memperoleh income gitu kan. Nah, pertanyaan itulah yang sebetulnya harus ditanya atau dijawab oleh pemerintah terlebih dahulu. Apakah pemerintah memiliki sumber daya ataupun modal atau aset yang nanti harapannya bisa memberikan income kepada pemerintah gitu. Nah, ini yang tidak dikelola atau tidak dijadikan mindset oleh pemerintah. Sehingga penerimaan terbesar dari pemerintah, dari keuangan negara, itu bersumber dari pajak. Ya, pemerintah hanya berpikir perekonomian jalan, pemerintah membelanjakan banyak anggaran untuk mendorong perekonomian, dan di sisi lain mereka tidak berpikir seharusnya pengelolaan keuangan itu dimulai dari identifikasi sumber daya ekonomi atau pengelolaan aset apa yang bisa kita manfaatkan gitu. Nah, minimal orang berjualan, orang ya katakanlah maklar kalau tidak punya aset ya, mau jualan misalnya katakanlah di online gitu, saya mau jual produk, nah minimal kan
dia akan berpikir kira-kira produk apa yang dijual, kira-kira produk apa yang bisa ditawarkan gitu kan. Nah, terus kemudian dari sana misalnya dia ada rekan yang mau menjual misalnya katakanlah mau menjual gorengan ini nih. Nah, saya mau posting di Instagram saya. Nah, maka dia akan berpikir kira-kira aset apa yang bisa saya pegang, yang bisa saya kelola untuk nanti dijual atau diperdagangkan sehingga memperoleh income. Nah, masalahnya pemerintah sebetulnya negara kita memiliki aset yang oleh pemerintah tidak dikelola dengan baik. Gitu. Karena memang mindset-nya orang berpikir Kementerian Keuangan atau Menteri Ekonomi tidak berpikir dari aset itu kita bisa memperoleh manfaat loh. Dari aset itu kita bisa memperoleh income loh. Dari aset itu kita bisa memanfaatkan untuk nantinya bisa memperoleh return yang digunakan untuk mengelola belanja dan memberikan nilai tambah bagi negara gitu. Nah, sehingga kalau kita tahu jumlah aset yang dikelola oleh negara itu hampir awalnya itu tidak penting, tidak diidentifikasi dengan baik dan tidak dikelola dengan baik. Karena apa ya? Karena mindset-nya aset itu bukan milik negara, ataupun kalaupun milik negara, negara tidak berpikir untuk memanfaatkan aset itu agar bisa digunakan sebagai ini ya motor untuk membelanjakan atau mendapat penerimaan agar belanja itu bisa tercukupi. Nah itu. Nah konsekuensinya ya kalau hanya diambil dari pajak, ya seberapa persen sih kemampuan pemerintah untuk menarik pajak? Itu satu. Ada konsekuensi seberapa persen kepatuhan pajak di Indonesia masyarakat ketika diminta pajak, ya kedua. Belum lagi nanti kebocoran di sektor pajak itu, nah, tambah lagi. Nah, sehingga yang penting adalah pemerintah bisa membelanjakan banyak dengan mengambil pajak dan tidak berpikir mengelola aset untuk menerima pendapatan dari pemanfaatan aset itu. Nah, ini kelirunya. Ya, jadi pertanyaan besar nih Mas. Iya. Kenapa sistem apa ya? Kenapa kok pemerintah ini tuh masih mempertahankan model anggaran seperti ini loh, Mas? Berarti kenapa kok nggak memanfaatkan sumber daya itu menjadi sebuah hasil gitu? Kenapa kok masih masih aja sampai sekarang itu mempertahankan model seperti ini, Mas? Penjelasannya seperti apa? Ya, berkenaan dengan overlap antara posisi keuangan dengan posisi ekonomi, ini menjadikan tata kelola keuangan negara dengan tata kelola ekonomi ini saling rancu gitu. Nah, kalau kita bisa lihat pengelolaan keuangan kalau hanya mengandalkan dari sumber penerimaan berupa pajak, konsekuensinya ya tentu pajak itu nanti akan sulit menutup kebutuhan berupa pengeluaran yang harus dibelanjakan oleh negara. Nah, konsekuensinya ya yang kedua tentu pemerintah sebetulnya tidak mengidentifikasi atau pemerintah tidak menggunakan mindset pengelolaan aset itu agar harapannya dari aset yang dikelola pemerintah bisa memperoleh income dan penerimaan agar nanti digunakan membiayai kebutuhan-kebutuhan atas belanjanya. Nah, itu sebetulnya mindset yang dimulai dari kapitalisme ya. Kenapa? Karena bagi ekonom kapitalis, ekonom klasik pada waktu itu mereka berpikir bahwa gini, di masa Adam Smith mereka berpikir bahwa pasar merupakan mekanisme terbaik untuk mendistribusikan ekonomi dan juga mencapai keseimbangan ekonomi yang akan memberikan memberikan fairness ya, keadilan bagi seluruh masyarakat atau pelaku ekonomi. Tapi hipotesis ini gagal setelah terjadi Great Depression atau depresi besar tahun 1925 sampai 29 di Amerika dan juga di negara-negara Eropa. Ternyata mereka mendapati depresi itu artinya resesi sudah bertahun-tahun dan pada waktu itu juga inflasinya lebih dari 10% gitu. Terjadi pengangguran, terus kemudian inflasinya tinggi, terus kemudian mekanisme perekonomian tidak berjalan gitu. Akhirnya mereka berpikir loh, kalau seperti ini bagaimana cara mengatasinya? Maka ada gagasan dari J.M. Keynes yang mengatakan inilah saat penting dari satu negara, pemerintah untuk berperan dengan membelanjakan
keuangannya ataupun membelanjakan secara besar dari anggaran negara untuk menopang perekonomian yang ada di suatu negara. Nah, kemudian inilah muncul paham neoklasik tadi. Oh, ya. Nah, kalau klasik tadi kan pemerintah bahkan nggak boleh berbuat apapun, tidak boleh mengontrol pasar, tidak boleh menetapkan harga, dan bahkan juga tidak boleh menggunakan instrumen apapun agar mempengaruhi harga. Tapi kemudian mereka dihadapi pada Great Depression, terus kemudian muncul gagasan neoklasik yang dipelopori oleh James Keynes, dan mereka mengajukan proposi bahwa peran pemerintah penting ketika ada masa-masa resesi atau kondisi perekonomian tidak berjalan. Dengan cara apa? Menggenjot pembelanjaan negara dan juga melakukan kebijakan yang berkenaan dengan instrumen moneter yang lain dan juga keuangan. Instrumen keuangan misalnya menaikkan suku bunga, kebijakan moneter misalnya melonggarkan berkenaan dengan penggunaan mata uang dan seterusnya. Nah, inilah yang kemudian akhirnya mazhab itu sekarang juga masih digunakan. Fungsi pemerintah adalah sebagai ibaratnya ya jantungnya ya kalau dalam metabolisme kita untuk memompa darah dan memompa aktivitas metabolisme itu agar berjalan. Seperti itu, Mas. Tapi nih Mas, pertanyaannya nih Mas, kalau misalkan dari tadi kan membahas kalau untuk menopang itu kan butuh berhutang gitu. Nah, kenapa kok dari negara ini tuh tidak berhemat gitu loh, justru malah tambah hutang lah. Nanti ketika defisit terus, lah gimana cara nyari utangnya gitu. Sedangkan bunganya kan naik terus gitu. Iya. Nah, kalau pemerintah berhemat, konsekuensinya ya target dari pertumbuhan tidak tercapai. Nah, itu akhirnya bisa gagal. Nah, pertumbuhan tidak tercapai ya resesi atau bahkan bisa depresi. Iya, itu kan. Sehingga pertanyaan kembali lagi, kenapa orang berhutang, pemerintah berhutang, terus kemudian kenapa pemerintah tidak berhemat saja kalau defisit, atau jangan dipaksa belanja banyak gitu kan. Nah, karena mungkin sebagian tidak paham bahwa ternyata gitu, indikator utama kinerja pemerintah ya pencapaian target dari pertumbuhan itu. Nah, memang pada faktanya seperti ini. Anggaran ditetapkan defisit dengan menggenjot pembelanjaan, tapi mungkin penerimaan kita kurang tahu ya atau tidak dikelola dengan serius. Pada faktanya defisit anggaran itu sebetulnya anggaran yang dijalankan oleh pemerintah banyak yang surplus di akhir periode. Nah, sehingga ada istilahnya selisih anggaran lebih atau silpa dan akhirnya membentuk kumulasi saldo anggaran lebih tadi. Nah, pada faktanya realisasinya meskipun di budget anggarkan itu defisit, tapi realisasinya seringkali terjadi anggaran yang sifatnya surplus. Sehingga pada faktanya target berupa budget defisit budget itu tidak tercapai. Tetapi pemerintah sudah cukup atau dengan indikator itu maka parameter pertumbuhan itu biasanya sudah tercukupi, sudah tercapai. Nah, sehingga pertanyaannya, nah ini mesti ada salah dalam pengelolaan perencanaan berarti. Realisasinya anggarannya defisit, targetnya itu anggarannya defisit, tapi realisasinya anggarannya itu selalu berlebih gitu. Pasti hampir sebagian dalam kondisi-kondisi terakhir ini anggaran pemerintah selalu berlebih dari target defisit tadi. Nah ini sehingga kan secara real sebetulnya pemerintah tidak perlu menggenjot defisit anggaran tadi, terus kemudian seharusnya pemerintah berpikir bagaimana mengelola asetnya untuk agar nanti tidak perlu lagi memperoleh target penerimaan itu dari pajak saja, tetapi dari pengelolaan aset. Pengelolaan aset. Ya gampangannya kayak di Cina ya atau di kita sendirilah. Kalau punya tanah pun orang ibaratnya nggak bekerja, hanya sekedar warisannya dari tuan-tuan tanah atau dari sultan-sultan kita gitu kan. Nah ini kita sewakan saja itu bisa memperoleh untung kok dari sewa kan. Dan asetnya selalu naik harganya kan. Asetnya tidak pernah lepas, terus kemudian setiap tahun atau setiap periode memperoleh pemasukan berupa penerimaan dari sewa tanah itu terus. Nah itu kan
mudahnya seperti itu ya, apalagi kalau mengelola tambang, mengelola sumber daya di sektor perikanan, kehutanan, dan seterusnya. Nah, karena pemahaman liberalis ekonomi atau kapitalisme yang diadopsi oleh Kementerian Keuangan kita atau perekonomian kita, akhirnya mereka menganggap bahwa pemerintah berfungsi untuk menggenjot perekonomian, tapi pemerintah tidak boleh memiliki dan mengapling-apling kepemilikan atas sumber daya itu. Nah, itu kan kontradiktif sekali kan. Nah, kalau saya misalnya diamanai oleh rakyat untuk belanja lebih banyak, saya harusnya dikasih aset yang banyak dong gitu. Iya kan Mas? Iya kan? Iya. Tapi satu sisi dia suruh genjot belanjanya lebih banyak, tapi nggak dikasih porsi aset atau asetnya itu nggak boleh dikuasai oleh negara, semuanya harus dibebaskan kepada rakyatnya atau kepada cukong atau korporasi. Akhirnya yang terjadi korporatokrasi ya, negara ini disetir oleh para pengusaha dan fungsi negara hanya untuk membelanjakan melalui penerimaan pajak-pajak yang ditabung. Mengerikan. Berarti ini yang diuntungkan justru malah swasta gitu ya. Iya, akhirnya seperti itu. Negaranya malah menopang swasta kalau Oke Mas. Eh, sebenarnya apa sih konsekuensi dari defisit anggaran ini Mas? Konsekuensi yang nanti negara akan terima gitu dengan menggunakan sistem defisit anggaran itu sendiri. Bagaimana pandangan ekonom sendiri melihat hal ini gitu Mas? Nah, baik. Konsekuensi dari pengelolaan defisit anggaran, ketika parameter pencapaian anggaran itu berdasarkan atas target pertumbuhan, dan menjadi permasalahan adalah apakah permasalahan ekonomi yang utama itu adalah pertumbuhan ekonomi, atau malah justru distribusi ekonomi. Ya kan? Kalau yang mindset yang kita emban rezim defisit fiskal ini kita pertahankan, berarti sebetulnya framework kapitalisme berupa mengejar pertumbuhan akan kita pertahankan sampai ya negara ini merubah mindsetnya ya. Nah, konsekuensinya apa? Pertumbuhan sudah tercapai, terus kemudian negara kita dan negara berkembang atau bahkan negara maju pun sudah mencapai melampaui target-target pertumbuhan mereka. Yang terjadi adalah ketika yang ditarget adalah pertumbuhan itu, justru gap antara yang miskin dan yang kaya itu semakin meningkat. Nah, kenapa? Ya karena yang diuntungkan dari pertumbuhan itu adalah pemilik modal dan yang memiliki akses atas ekonomi yang lebih besar tentu saja. Ya fungsi uang itu sama lah, modal atau uang itu akan berputar bersama dengan uang ataupun modal yang lebih besar. Nah, konsekuensinya seperti itu, sehingga kalau orientasi pemerintah adalah mengejar pertumbuhan, sehingga konsekuensinya adalah berimbas pada anggaran yang defisit, maka yang terjadi justru target atas distribusi ekonomi tidak tercapai, terus kemudian gap ataupun perbedaan antara si miskin dan kaya ini semakin timpang, dan yang tentu beban keuangan negara pasti akan kedodoran terus. Pemerintah akan berhutang, padahal realisasinya akan ada saldo lebih dari anggaran itu, beban utang akhirnya membebani rakyat lagi. Nah, yang terjadi adalah distribusi ketimpangan ekonomi, distribusi tidak tercapai, dan keuntungan hanya diperoleh oleh segelintir orang. Gitu ya. Nah, sehingga the law of capital accumulation, hukum kumulasi atau akumulasi modal itu ya selalu mengatakan bahwa modal yang besar akan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Semakin besar modal yang kita peroleh dan bisa kita manfaatkan, return yang akan kita peroleh akan semakin besar. Seperti itu gitu. Ya. Konsekuensinya kalau kita masih menggunakan mindset dari ekonomi kapitalis ya, maka target-target pertumbuhan itu mungkin bisa tercapai, tetapi konsekuensinya malah justru yang terjadi adalah ketimpangan ekonomi, terus kemudian distribusi tidak merata, terus kemudian beban keuangan negara semakin meningkat atau semakin besar, pemerintah berhutang, terus kemudian dari bunga hutang itu juga semakin besar, dan ya konsekuensi yang lain tentu muncul konflik-konflik ataupun ekses-ekses yang diakibatkan karena faktor-faktor ketimpangan ekonomi tadi ya. Ya akan banyak
tidak hanya resesi, mungkin depresi atau malah justru hanya orang-orang yang ya sudah kalap ya. Nah, terus bagaimana Mas ketika utang negara itu makin banyak, terus kemudian ekonominya juga tidak bertumbuh, terus bagaimana negara ini bisa membayar hutangnya gitu Mas? Dengan apa gitu? Kan pertanyaannya seperti itu Mas. Apakah Iya, nanti rakyat yang akan dibebankan gitu kan? Kita iya. sendiri akan dibebankan atau memang ada pilihan lain gitu Mas? Mm-mm. Selain mengorbankan negara ini gitu, untuk diakuisisi gitu mungkin seperti itu. Nah, paling mudah memang menambal utang, biaya utang ya dengan utang lagi, itu paling mudah gitu. Berarti memang nggak akan ada habisnya gitu ya. Ya, ini seperti apa ya, skema Ponzi yang tidak akan pernah berakhir ya. Kayak Gali salju lubang, itu. iya, gali lubang tutup lubang. Nah, Makin besar, makin besar. orientasinya itu tadi ya, berpikir fiskal atau anggaran harusnya pemerintah itu balance atau paham mengelola penerimaan dan mengelola pengeluaran. It's okay kalau misalnya pengeluaran itu ada target berkenaan dengan belanja gitu. Tetapi yang menjadi masalah adalah pemerintah tidak mengelola penerimaan secara tepat. Nah, dari mana? Ya mindset dari ekonomi kapitalis, pemerintah tidak boleh mengelola aset dan sumber penerimaan negara mayoritas itu ya dari pajak. Nah, sehingga yang difikirkan adalah divestasi atas aset-aset negara atau privatisasi atas aset negara. Ya, itu justru berimbas pada penerimaan negara dari sektor pengelolaan aset itu akan berkurang. Padahal kalau kita bisa mengelola aset itu dengan baik, ya minimal mengelola aset itu secara tertib lah. Hmm. Itu paling tidak itu penerimaan akan bisa dimaksimalkan ya, sehingga mengurangi defisit. Nah itu. Tapi bagaimana constraint-nya atau hambatannya? Hambatannya ya berubahlah dari konsep privatisasi ataupun konsep liberalisasi ekonomi dengan memposisikan bahwa negara tidak boleh memiliki aset ini itu. Nah, padahal kalau kita tahu sebetulnya kepemilikan atas aset itu tidak hanya negara dan publik, tidak hanya negara dan private ya, atau individu dan negara. Kalau dalam Islam sebetulnya ada kepemilikan publik. Nah, kepemilikan publik inilah, hak publik inilah yang harusnya dikelola sebaiknya nanti misalnya dikelola oleh negara agar harapannya penerimaan yang tujuannya dibelanjakan untuk publik tadi bisa dikelola oleh negara dan bisa mencukupi kebutuhan ataupun target dari penerimaan negara tadi. Dengan cara apa ya? Ngelola asetnya dengan baik, bukan malah justru membiarkan atau membebaskan, meliberalisasi aset-aset itu untuk disebarkan atau untuk diberikan kepada asing atau bahkan publik private ya, korporat itu. Nah, Bu Sri Mulyani sendiri kemarin juga bercerita ya, saya bahkan ini ya bercerita sharing atau menampar diri sendiri ya. Artinya kalau misalnya gini ya, kalau misalnya beliau bersampaikan, saya lama tinggal di Amerika ya, saya lama tinggal di Amerika. Ya orang di sana tidak jauh-jauh beda dengan kita. Pinternya juga nggak pinter-pinter amat gitu kan. Nah, tetapi yang membedakan mereka bisa maju dan kita enggak adalah mereka berpikir aset itu bekerja untuk mereka. Bukan sebaliknya, kita bekerja untuk menuntut aset, untuk memupuk harta, untuk memperoleh kekayaan. Sebaliknya, mereka berpikir harta mereka, aset mereka, itu bekerja untuk mereka. Dengan cara apa? Dengan cara berinvestasi, dengan cara menggunakan aset atau harta itu bisa dimanfaatkan dan memberikan return. Nah, yang menjadi masalah kita sering bekerja banting tulang, mupuk aset, terus kemudian asetnya tidur. Kita yang bekerja asetnya tidur. Nah, jumlah rekeningnya kita mungkin di bank miliaran itu banyak gitu. Di Atau mungkin kantong. ya miliaran Kantong. banyak atau aset tanahnya juga banyak. Tapi asetnya itu tidur, kita justru bekerja untuk aset. Nah, Ya. harusnya kita memanfaatkan aset itu dimanfaatkan, dioptimalkan agar ya kita bisa tidur, asetnya yang bekerja. Nah, masalahnya
mindset pengelolaan keuangan negara tidak seperti itu gitu. Apa yang disampaikan Bu Nurani itu ya menampar diri sendiri lah. Gitu. Karena ternyata Bumerang. pemerintah kan mendivestasi atau memprivatasi aset-asetnya, tidak dikelola, malah pemerintah banting tulang, nggak bisa tidur gitu kan. Terus kemudian asetnya malah numpuk aset, terus kemudian diserahkan kepada asing. Ya, itu Mas. Oke Mas, tadi udah dibahas tentang bagaimana kita membedakan pengelolaan ekonomi dan keuangan, terus kemudian apa saja konsekuensinya, terus kemudian kenapa kok pemerintah ini masih mempertahankan defisit anggaran, padahal ya jelas-jelas ya ya negara sendiri akan menjadi yang terbebani gitu ya, akan semakin berat bebannya gitu loh. Nah, untuk pertanyaan terakhir Mas, bagaimana kita bisa mengidentifikasi tumpang tindih defisit anggaran dalam pengelolaan keuangan negara saat ini? Bagaimana kita mengidentifikasi gitu Mas, Oke, yang tumpang pertama tindih defisit ini? bedakan aspek ekonomi dan keuangan. Ekonomi berbicara tentang makro atau agregat. Hmm, Ya, kita bicara pasar itu pasarnya rame nggak? ya ya. Nah, kita bicara e-commerce misalnya ya. E-commerce-nya misalnya Shopee itu banyak diskon itu untuk apa? Untuk perputaran cepat ramai dan Nah, nilai perputarannya banyak. Itu yang mereka pikirkan. Itu mhm, bicara ekonom, bicara pasar ya. Tetapi bicara keuangan itu bicara penerimaan dan pengeluaran. Nah, kalau bicara pengeluaran ya kita harus memahami cara mengelola aset sehingga dengan aset itu kita bisa memperoleh keuntungan ataupun income sehingga penerimaan dari keuangan negara itu bisa naik, bisa hmm, memperoleh targetnya, bisa mencukupi kebutuhannya. Nah, itu ya. yang pertama ya berkenaan dengan kita harus urai itu. Terus kemudian yang kedua, target dari ekonomi itu jangan pertumbuhan. Ini mindset yang keliru ya. Kalau pertumbuhan orientasinya tadi eh, pertumbuhan digenjot dengan belanja negara, ya konsekuensinya justru terjadi ketimpangan keekonomian yang semakin tinggi dan juga konsekuensi-konsekuensi yang lain ya. Pertumbuhan agregat sih oke, tapi pengangguran ataupun ketenagakerjaan tidak terserap dengan baik. Terus kemudian ketimpangan tadi, terus rakyat miskin juga banyak gitu kan. Terus kemudian konsekuensi yang lain lah adalah penguasaan ekonomi itu dikuasai oleh korporasi ataupun segelintir orang. Nah, ini orientasi itu yang keliru. Sehingga harus kita rubah menjadi target ekonomi, target anggaran bukan pertumbuhan ekonomi, tetapi sejauh mana kita mampu mendistribusikan mendistribusikan sumber-sumber ekonomi itu kepada orang-orang yang sesuai tadi. Terus Hmm, kemudian yang ketiga, ini kita pahami bahwa kepemilikan ini solusi dalam Islam adalah kepemilikan itu tidak hanya dua pihak, individu dan negara, tetapi ada kepemilikan publik. Nah, kepemilikan publik ini merupakan hak yang harus diberikan kepada publik tanpa ada restriksi. Ada dua indikatornya ya, tidak boleh non excludable, tidak boleh ada yang dilarang untuk menikmati, semua boleh menikmati, dan non rivalry, tidak boleh ada persaingan dalam memperoleh barang publik tadi. Barang publik itu apa? Ya udara, ya air, ya tanah gitu kan. nah, Nah, terus kemudian energi bagi kita sekarang dan seluruh kebutuhan yang menopang hajat hidup orang banyak. Nah, itu hal yang penting yang berkenaan dengan saya kira orientasi itu agar bisa kita urai dan yang penting tentu saja ya mindset perekonomian mendasarnya ya tentu harus kita rubah dari ekonomi kapitalis menjadi ekonomi yang berorientasi atas pengelolaan publik ya. Harapannya jawaban itu ada dalam ekonomi Islam misalnya. Gitu. hmm. Berarti memang idealnya itu kita jawaban ideal untuk permasalahan ini ya memang menggunakan cara ekonomi Islam itu sendiri ya, Mas, ya. Jawabannya di situ, berarti kita harus belajar, ekonomi Islam itu lebih dalam lagi gitu ya, Mas, ya, agar lebih paham bagaimana pengelolaan negara dengan benar, kemudian ekonomi dengan benar, penggunaan aset dengan benar itu sendiri ya, Mas. Ya, Heeh, salam. oke oke. Oke Mas, untuk, pertanyaan ini kan sebenarnya kan pertanyaan barusan kan memang pertanyaan terakhir dan memang idealnya itu memang, ya tata cara kelola tadi ya menggunakan, ekonomi secara Islam gitu kan Mas. Terus kemudian, ada nggak Mas ini
untuk kita open pertanyaan dari peserta Ya, nih ya. monggo Beberapa peserta silakan nih. kalau ada diskusi ya Ada bisa. sekitar 13 peserta, Mas. Mungkin dari teman-teman yang menyimak bisa menanyakan atau mungkin ada unek-unek tentang negara ini yang mau ditanyakan kepada Mas Ida, monggo. Saya berikan 10 sampai 15 menit untuk beberapa penanya. Silahkan bisa angkat tangan. Eh, Sambil menunggu pertanyaan nih, Mas. Tadi, kalau dari Mas Ida sendiri nih, apa yang akan terjadi tentang isu-isu resesi 2023 ini? Apa yang akan terjadi sebenarnya itu loh, Mas? Apakah memang benar akan terjadi resesi seperti yang isu-isu kemarin atau ya memang cuman isu aja gitu? Ya, kalau resesi global itu bisa dipastikan ya, hampir pastilah kalau nggak ada mukjizat ya ibaratnya itu memang terjadi. Cuman kita tahu sebetulnya resesi itu penurunan perekonomian lah, pertumbuhan ekonomi secara 2 kuartal berturut-turut. Kalau misalnya kemarin tumbuh 5%, terus kemudian 5,1, nah ini pertumbuhannya dari 5% menjadi 4,9, menjadi 4,8, nah misalnya seperti itu. Oh, Nah, tapi itu kan agregat tadi ya, ya ya, keseluruhan. Artinya pasar itu lesu, gampangannya lesu. Nah, lemes gitu ya. lemes gitu ya. Cuman dari lesu itu kan indikator perekonomian di tingkat global. Nah, dampaknya terhadap Indonesia apa? Nah, transmisi krisis ataupun resesi dari perekonomian global ke perekonomian domestik sangat bergantung pada struktur PDB-nya, struktur ekonominya. Nah, gampangnya, kalau struktur ekonomi itu ditopang sebagian besar oleh sektor real, oleh domestik sendiri, oleh para petani yang bekerja, petambak ikan, kemudian para pedagang yang jualan, dan kemudian yang konsumsi juga oleh masyarakat sendiri. Nah, hampir bisa dipastikan dampak dari resesi global kepada ekonomi lokal itu tidak terlalu banyak. Nah, ada 2 transmisi resesi itu, langsung dan tidak langsung. Yang langsung itu melalui sektor keuangan. Nah, makanya yang bermain bursa, yang dimain di sektor keuangan, silakan nanti berhati-hati, karena yaitu nanti akan terdampak secara langsung dari resesi global. Tapi kalau melalui atau terhadap sektor real, nah ini dampaknya tidak langsung. Tidak langsung itu dari misalnya kemarin ada misalnya pabrik mie ayam, mie goreng atau mie apa Indo apa Instan. mie instan. Mie instan itu dari terigu-terigu yang impor. Nah, itu kemungkinan secara dampak secara bagi produsen mie itu tadi ya tidak langsung dengan cara naiknya harga produk dari impor, terus kemudian berdampak pada industri mie instan Istrinya, tadi. ya Nah, industri mie instan produksinya. tinggal pertanyaannya dia mampu bertahan atau enggak. Kalau enggak ya dia akan naikkan harga dan yang terkena dampak ya masyarakat, tapi tidak langsung. Nah, jadi Eh, stay cool dan tetap jangan jangan takut ya. Malah justru kalau perekonomian itu ditopang oleh konsumsi lokal, kalau ditakut-takuti itu akhirnya masyarakat tidak mau belanja. Nah, justru shocknya guncangannya itu malah dari dalam gitu. Bukan karena globalnya tadi. Bukan karena global tapi malah dari masyarakatnya Malah sendiri. dari masyarakat yang ditakut-takuti akhirnya Tak tidak tak belanja. jokowi duitnya engko nek resesi ben aman gitu. Malah justru resesi beneran dari lokal gitu. Tapi perputarannya malah nggak apa perputaran ekonominya malah nggak bagus ya. Mas ya. Karena Iya. macet karena ditimbun sama orang-orang yang takut sama resesi itu tadi. Oh ini Mas, ada pertanyaan satu Mas dari peserta Mas. Mungkin ini juga pertanyaan terakhir karena memang kita sudah hampir 1 jam ya Mas ya. Eh Sebentar, pertanyaannya adalah gimana ciri-ciri ideologi ekonomi kapitalis itu Pak gitu. Ciri-cirinya seperti apa Pak ideologi kapitalis itu Pak? Oke. Ciri yang utama adalah setiap ideologi memiliki ciri utama ya. Nah, ciri ideologi kapitalisme adalah cost and benefit. Dia mempertimbangkan untung rugi berdasarkan materi.
Nah, dari sana turun banyak subsistemnya atau pandangan-pandangan berkenaan dengan perekonomian salah satunya. Kalau kita menjadikan relasi saya mau berteman dengan orang A dan B, tapi melihat kira-kira dapat untung nggak ya relasi itu, dapat tawaran bisnis nggak ya? Nah itu orang kapitalis itu ya, hati-hati dengan dia. Gitu. Maka kalau kita nggak punya uang, ditinggal sama dia. Kalau kita ada uang, nah dia akan dekat. Itu ciri-ciri materialisme gitu. Iya. Itu baik laki-laki maupun perempuan sama aja lah. Sama aja. Itu kapitalis, nah itu kapitalis men atau kapitalis women. Nah, jadi selanjutnya turunannya adalah melihat pertimbangan untung rugi itu dari aspek ekonominya. Gitu. Nah, sehingga ciri-ciri kapitalisme salah satunya prinsip dasarnya tadi. Terus kemudian yang kedua turunannya dalam aspek perekonomian itu adalah privatisasi. Negara tidak boleh turut campur dalam perekonomian. Semua aset itu boleh dimiliki oleh individu, oleh pribadi gitu kan. Dan yang selanjutnya adalah tata perekonomian ini didasarkan pada orientasi tadi, pertumbuhan ekonomi. Nah, itu ciri-ciri dasarnya. Nah, adapun turunan-turunan yang lain nanti sambil kita bisa lihat dalam sesi-sesi berikutnya. Yeah. Siap, Mas. Oke, Mas. Berhubung ini juga sudah 1 jam gitu, tinggal 5 menit lagi kita udah jam 10. Terima kasih atas sharing-sharingnya Mas Ida, atas tadi panggilnya Ustadz ya. Ustadz Ida atas penjelasannya tentang tema hari ini kenapa mempertahankan defisit anggaran, dan alhamdulillah semakin tercerahkan ya bagaimana gambaran ekonomi negara kita ini, bagaimana pengelolaan ekonomi negara kita ini, kita semakin bisa meraba gitu seperti apa kondisi negara kita dari sektor ekonomi sendiri gitu, dan bagaimana pertumbuhan dan pengelolaannya gitu. Oke, untuk teman-teman sekalian, mungkin ini adalah pertanyaan terakhir tadi barusan. Kemudian jangan lupa juga untuk update-update selanjutnya, untuk sesi-sesi selanjutnya, jangan lupa untuk follow sosial media kita. Bisa follow di Revival Islamic Governance di Instagram atau @Rumah Syariah Institute. Kemudian untuk yang ingin update-update konten-konten dari Revival juga boleh di-subscribe dari YouTube kita ya, Revival Cons Official gitu, nanti biar untuk tema-tema yang mungkin podcast atau tema-tema yang tematik 10 menit atau yang lain tentang bagaimana pengelolaan organisasi yang baik, tata kelola perusahaan yang baik, dan bagaimana cara penerapan bisnis secara syariah yang baik itu seperti apa gitu. Oke, untuk itu mungkin sekian dari saya. Saya undur diri dan terima kasih kepada Mas Ida. Semoga nanti kita bisa berjumpa lagi dalam sesi selanjutnya yang besok akan kita angkat isunya ya. Setiap pekanan ada isu-isu yang akan kita diskusikan ya Mas. Ya, insya Allah nanti akan terselenggara pada Rabu pagi jam 9 ya Mas ya. Mungkin itu dulu dari saya, atau Mas dari Pak Ida ada tambahan? Ya, insya Allah banyak isu berkenaan dengan bisnis dan ekonomi akan kita kupas pekanannya. Monggo nanti silakan bisa diskusi baik di Zoom ini secara langsung maupun melalui sosial media dan YouTube kami ya. Insya Allah. Sama ini untuk konsultasi seputar bisnis nanti juga bisa masuk di grup kita ya Mas ya, Ya, Revival boleh. Iya, bisnis dan ekonomi, dan nanti juga setiap acara akan kita share di situ. Mungkin cukup sekian, saya undur diri, dan Mas Ida juga undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup Mas Adi ya.